Oke guys, di video kali ini gue akan share cara ngedeploy sebuah aplikasi sederhana, yaitu nanti bikin sebuah guestbook gitu. Ini gue dapat source-nya dari official harness, ada itunya apa namanya developer hub-nya, menggunakan harness CD pipeline, continuous deployment pipeline. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah kita siapkan dulu nih repositorinya yang nanti kita akan pakai. Oke, di sini ada repositori namanya harness example apps. Isinya tuh yang pertama adalah deployment yang mana nanti kita akan buat sebuah pod, replikasinya ada 3. Terus kontainernya itu kita ngambil dari Google Container Registry, yang mana kita akan deploy aplikasi Guestbook. Oke. Yang kedua adalah service. Service ini nanti kita akan gunakan untuk pod forwarding, untuk nge-expose port biar bisa diakses dari public, dari luar. Oke, 2 file itu. Kemudian dari harness ini, yang pertama adalah kita yang pasti login dulu. Oke, gue akan coba demonstrasikan. Gue menggunakan personal account gue. Kalau misalkan teman-teman belum punya account, teman-teman tinggal sign up sini. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita bikin project ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya project, kita bikin dulu. Contohnya ada di mana ya? Project account name. Ada nggak project? Nah, di sini project. Teman-teman tinggal bikin new project. Oke, tinggal bikin aja, save, continue. Nah, untuk di demo kali ini gue menggunakan existing aja ya. Di sini varieties, terus yang pertama stepnya adalah kita bikin sebuah delegate. Delegate ini nantinya adalah sebuah apa namanya media agar dari harness ini, dari aplikasi harness IO ini kita bisa terhubung, bisa berkomunikasi dengan Kubernetes cluster yang nanti kita akan deploy. Tuh, caranya adalah kita bikin new delegate. Terus ada 3 metode yang kita bisa pakai, bisa menggunakan Helm chart, Terraform, dan Kubernetes. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja nih, tinggal copy repositorinya, terus jalanin repo update harness delegate-nya, tinggal jalanin ini. Nah, nanti dia akan membuat satu apa namanya namespace harness delegate ng namanya. Bentar, coba kita login ya. Dan cara yang umum biasanya kita menggunakan Kubernetes manifest. Di sini teman-teman tinggal download YAML filenya. Terus dari workstation atau PC atau laptop yang kita sudah ada service kubectl, tinggal jalankan kubectl apply minf itu nama file, terus ini adalah nama YAML file yang kita download. Maka nanti ketika kita mengexecute command ini, otomatis misalkan teman-teman ada remote server atau Kubernetes cluster yang ada di remote mesin teman-teman, nanti dia akan otomatis membuat satu namespace sama hal tadi yang kita lakukan, misalkan menggunakan Helm chart. Kita akan coba lihat dulu ya, apa namanya namespace-nya. Sebentar, kita login dulu. Oke, di sini misalkan ketika teman-teman menjalankan command ini, execute kubectl, terus apply minf, terus tadi nama filenya apa harness delegate.yml.
Nah, seperti ini. Nanti dia akan membuat satu ya namespace namanya harness delegate ng. Ini. Seperti itu. Nah, untuk pada step ini teman-teman tinggal ikutin aja stepnya di sini ya. Kalau misalkan teman-teman paling mudah emang menggunakan Kubernetes Manifest. Tinggal download YAML-nya, jalanin ini kalau udah ada kubectl-nya. Kalaupun teman-teman pakai Helm chart, misalkan sini kan saya pakai Minikube nih. Minikube status. Kita jalan start dulu. Teman-teman tinggal copy aja ini. Step-step ini. 1, 2, 3. Udah gitu aja. Nanti dia akan membuat satu namespace khusus untuk harness delegate. Oke, jadi itu untuk membuat harness delegate. Selanjutnya adalah kita membuat koneksi dari, kita masuk ke project setting, ke konektor. Jadi ada dua konektor. Pertama konektor untuk ke GitHub, akses ke GitHub, ke repository. Kedua akses ke Kubernetes cluster. Oke, misalkan kita bikin aja koneksi ke GitHub. GitHub ini GitHub konektor test continue terus repository. Nah, ini tinggal copy aja ini. Tinggal copy ke sini, continue. Username-nya pakai yang Fahri28. Terserah kalau misalkan teman-teman nanti punya repository sendiri. 28 terus nah, ini pertama sebenarnya kita bikin secret dulu sih. Bisa melalui new secret text di sini. Teman-teman bisa, ini kita secret manager pakai defaultnya harness built-in secret manager. Secret name-nya kita beri nama bebas, misalkan harness GitHub. Nah, value-nya kita ngambil dari GitHub ke setting, terus ke bagian paling bawah ada namanya developer setting. Ke personal access token pakai aja yang token klasik. Nah, di sini nanti teman-teman generate new token. Nah, value-nya tinggal copy ke sini. Misalkan gitu, save. Kalau di save, nanti tinggal apply select. Tuh. Oke, yang kedua adalah konektor untuk ke Kubernetes cluster. Ini langsung aja dari sini aja contohnya. Masukkan nama, beri nama koneksinya untuk ke Kubernetes cluster, continue, pilih yang use the credential of specific harness delegate, continue, terus ini nama delegate yang sebelumnya udah kita buat. Oke, save and continue. Tinggal klik aja. Oke, jadi itu dua koneksinya. Yang pertama untuk koneksi ke GitHub, yang kedua koneksi untuk ke Kubernetes cluster. Selanjutnya adalah kita membuat environment. Environment ini adalah kita akan mendefinisikan nantinya environment mana yang akan kita deploy. Oke, kita bikin new environment aja. Contohnya harness test deploy. Sekarang gitu. Kita pilih environment type-nya, inline, save. Nah, setelah itu kita pilih infrastructure definition. Terus kita tambahkan nama infrastrukturnya apa. Misalkan harness deep infra test. Terus pilih Kubernetes. Direct connection Kubernetes. Nah, di sini teman-teman pilih infrastructure harness test. Harness deep infra test. Ini pakai yang inline aja, deployment test type-nya Kubernetes.
Dari connection Kubernetes, konektornya pakai yang ini harness Kubernetes. Nah, ini pakai yang koneksi ke Kubernetes cluster. Oke. Terus ini namespace-nya kita bisa menggunakan variabel nantinya melalui pipeline atau misalkan untuk initial kita bisa define nama namespace-nya. Nah, sebelumnya kita udah ada namespace-nya nih. Nah, kalau teman-teman ke sini kubectl get namespace misalkan. Dan di sini saya tadi pakai devns. Kalau misalnya kita mau bikin lagi, kita bikin aja ya, create namespace dev ns2 misalkan. Nah, kayak gitu. Berarti di sini kita masukkan nama namespace-nya dev ns2. Kayak gitu. Ini biarkan saja, kita save. Kayak gitu. Terus setelah itu ntar, ada yang kelewat gak ya? Kita edit. Namespace-nya udah. Oke. Selanjutnya adalah kita bikin namanya service. Pada bagian service ini kita akan definisikan file yang nanti kita akan deploy. Sama misalkan new service harness test guestbook. Ininya inline aja. Oke, terus pada bagian service definition pakai Kubernetes. Lalu pada bagian add manifest, kita pilih yang Kubernetes manifest, continue. Kita tadi menggunakan GitHub. Selektornya pakai yang git connector ke GitHub, apply, terus continue. Nah, di sini adalah kita mendefinisikan nama manifestnya, misalkan guestbook. Manifest. Branch-nya kita menggunakan branch apa di sini? Kita lihat di repositorinya. Ke sini. Yang ada filenya ada di master. Ya, oke, di master. Kita masukkan branch-nya master. Nah, di sini kita masukkan nih nama filenya. Ada dua file kan? Yang pertama guestbook UI deployment. Yang kedua adalah service. Guestbook UI service. Oke, kalau udah kita submit. Terus setelah itu, oke, kita save. Nah, service udah. Selanjutnya yang terakhir adalah kita membuat pipeline. Oke. Kita ke bagian pipeline. Di sini kita bikin create pipeline. Terus kita bikin nama pipeline-nya. Guestbook pipeline test. Kita pilih inline, kita start, kita add stage, pilih yang deploy. Kita pilih nama deployment-nya, guestbook, misalkan deploy. Deployment type-nya Kubernetes, setup stage. Oke, di sini kita pilih service-nya yang udah kita buat tadi. Tadi kita bikin yang ini, harness test guestbook. Apply select. Terus continue. Pada bagian environment kita pilih yang test deploy. Terus pada bagian infrastructure kita pilih yang harness infra test. Oke, ini kita continue.
Nah, di sini adalah deployment strateginya. Jadi ada 3 deployment strategi yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah rolling update. Di sini kalau kita lihat, misalkan ini adalah versi pertama. Kita ulang ya. Ini ada versi pertama. Maka ketika kita menggunakan rolling update, dia akan membuat satu pod baru. Nah, dia akan mereplace satu persatu versi yang pertama ke versi kedua. Jadi memungkinkan service yang existing itu tidak terganggu. Kayak gitu. Jadi satu persatu dia replace menggunakan versi yang baru tanpa mengganggu yang existing. Kalau misalkan nanti udah stable, selanjutnya akan di replace pod-pod yang selanjutnya. Terus ada juga Canary. Canary ini dia kayak menduplikasi nih. Ini versi 1, ini versi 2. Versi 2-nya tetap jalan. Nah, terus di replace. Ada lagi namanya Blue Green. Blue Green itu semacam dia bikin sama kayak Canary, cuman dia bikin apa namanya service yang sama dengan jumlah pod yang sama dengan existing. Tapi yang existing tetap berjalan, trafficnya tetap mengarah ke yang versi 1. Jika nanti yang versi barunya itu benar-benar apa istilahnya benar-benar udah oke, udah nggak ada isu, baru nanti bisa dialihkan ke versi yang baru. Kurang lebih seperti itu. Umumnya sih yang paling banyak digunakan adalah defaultnya adalah rolling update. Jadi dia bikin satu persatu pod yang baru sebelum nantinya pod-pod yang lama akan di replace. Kita pakai yang rolling deployment strategi. Oke. Setelah itu kita save. Nah, tadi kan di bagian infrastructure itu kita mendefinisikan namespace ya. Di sini kita bisa menggunakan variabel. Pada bagian custom variabel, kita add variabel. Misalkan di sini namanya Jazzbook NS namespace. Value-nya itu kita pilih yang runtime input. Save. Oke, apply a change. Kita save. Nah, sebelum kita jalankan, kita lihat dulu yang tadi di infrastructure. Pada bagian infrastructure, di environment, terus di sini infrastructure definition, kita edit dulu. Terus pada bagian, nah ini, di sini kita bisa menggunakan nama variabel namespace-nya. Kita belum copy. Ada copy belum ya? Oh sorry, belum. Kita ke bagian pipeline lagi, sorry. Kita mana? Kita ke bagian pipeline lagi, ke sini. Variabel. Nah, ini kita copy yang mana nih? Nah, ini use anywhere within pipeline. Kita pakai yang ini. Jadi kita bisa menggunakan variabel ini di mana aja. Oke, kita ke bagian project setting, environment, ini, terus infrastructure definition, kita edit. Oke, kita namespace-nya kita pakai yang variabel ini. Oke, kita save. Udah, balik lagi ke pipeline. Kita akan jalankan pipeline-nya. Pipeline, Jazzbook pipeline. Oke. Kita lihat dulu kubectl.
get namespace. Kita cek dulu, oke, devns2 nya udah ada. Tinggal kita running sekarang. Guestbook pipeline test. Kita run. Kita masukin nama namespace-nya. Ini as based on variable ya. Tadi yang kita udah definisikan variabelnya. devns2. devns2. Guestbook. Run pipeline. Nah, kita bisa lihat lognya di sini. Nah, dia nge-pull dulu, ngambil, narik repositorinya, di copy ke dalam Kubernetes cluster. Failed, what's wrong? Guestbook UI. Bentar ya. Oke guys, kita coba jalanin lagi ya. Tadi itu ada yang kelewat. Jadi di manifestnya itu ada yang salah. Kalau kita lihat di mana, bentar. Kita balik ke service, ke project setting. Oke, jadi sorry, di konektor gue bikin satu GitHub koneksi lagi. Nah, URL-nya ini gue pindahin ke harness example apps karena sebelumnya itu ada di repository lain, tapi namanya di sini ada harness CC. Nah, ini gue ganti, gue bikin satu koneksi lagi untuk ke GitHub-nya, terus di service-nya itu, tadi ada yang gue rubah di sini, edit. Nah, ini koneksinya pakai koneksi yang baru GitHub-nya, terus ininya sama namanya. Terus udah tinggal ke pipeline, kita jalanin. Jadi masalahnya adalah pointing ke repositorinya, ada yang salah pointing nama repository URL-nya. Itu aja. Kita coba jalanin lagi. Ke sini, kita run, kita masukin nama target namespace-nya, kita run, terus kita bisa lihat log-nya, kita maximize. Oke, udah kelar. Terus tinggal kita lihat kalau ke bagian ke Kubernetes clusternya, kita coba cek. kubectl tadi kan nama namespace-nya devns2. Kita lihat apakah podnya udah terbentuk, udah tercreate. Get pod min nama namespace-nya adalah devns2. Nah, oke, udah jalan. Nah, selanjutnya gimana caranya kita bisa akses aplikasinya lewat public? Kita menggunakan komen, bentar. fvd forward, ada nggak? Oke, caranya adalah kubectl forward port -forward, terus svc ini adalah service ya. Nih, kalau kita lihat kubectl get service yang ada di namespace namanya devns2. Nah, nama service-nya adalah guestbook UI. Jadi kita jalankan komen ini adalah mengforward
port yang ada di service namanya guestbook UI dari port 80 ini ke 8080. Dan nanti kita, jadi ini internal di kontainernya, di podnya ini adalah nanti kita akses dari URL dari public, dari browser. Terus main n nama namespace-nya fns2. Oke, contohnya misalkan di sini. Nah, seperti itu teman-teman.